Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dalil yang pertama, seorang penolong. Oke, kita lihat siapa penolong itu. Ini yang harus kita pahami dulu. Siapa penolong yang akan menolong kita selama ayat. Jadi saya paparkan di sini. Ayat yang pertama, poin yang pertama di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita buka ayatnya, ayat 15 dan 16. Ini kata Alkitab. Ini yang menjadi pedoman saya masuk Islam. Nanti akan beruntun tuh. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Yesus ini. Jika kamu mengasihi Yesus, makanya saya ingin mengasihi Yesus. Saya ingin sayang kepada Yesus. Makanya kata Yesus kepada umatnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolong yang lain, orang lo ini, orang yang Yesus maksud, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ketika saya melihat penolong ini, nah yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, ini perlu teman-teman ketahui ya, kedatangan Nabi terakhir ini ada dua orang yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus dan Nabi Muhammad adalah Nabi Yesaya. Nah, kita buka kitab Yesaya, saya cari itu di kitab Yesaya. Ternyata ada ucapan ilahi di tanah Arabia. Nah, ternyata Allah itu menurunkan firman-Nya di tanah Arab. Itu yang kedua. Setelah kita dapatkan orangnya, saya bilang, orang mana? Orang Arab. Nah, spesifikasinya lagi, orang Arab itu seperti apa? Dijelaskan tuh dalam Alkitab juga. Yesaya 29 ayat 12. Ini kata Alkitab. Dan apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baik, bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Artinya, orang yang tidak dapat membaca itu adalah orang buta huruf. Dan satu-satunya nabi yang buta huruf setelah Yesus bukan Paulus. Paulus orang pintar, intelektual dia. Paulus itu bukan orang buta huruf loh. Itu yang perlu teman-teman pahami. Sehingga yang saya lihat, ini yang buta huruf cuma Nabi Muhammad. Apa iya? Karena saat itu betul-betul tidak mungkin saya masuk Islam. Tetapi Alkitab ini mengarahkan, yang pertama orang, yang kedua asalnya di Arab, karena wahyu itu turun di Arab kata Alkitab. Yang ketiga ciri-cirinya adalah orang itu buta huruf. Orang Arab buta huruf. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Saya harus masuk Islam. Saya harus masuk Islam. Saya putuskan itu. Nah, kemudian setelah saya masuk Islam, setelah saya mendapatkan dalil ini, apalagi yang saya kaji setelah itu? Harus kita kaji dulu. Oke lah, dia sudah sampaikan orang. Oke. Kemudian orang Arab. Oke. Buta huruf. Oke, mari kita lihat. Apakah orang yang dimaksud ini bertentangan dengan Alkitab? Saya harus lihat dulu. Jangan-jangan nanti dia bertentangan dengan Alkitab. Oke. Saya tanya tuh sama teman saya tentang karakter daripada Nabi Muhammad. Iya. Saya belum baca Al-Quran. Saya tanya sama teman, apa sih ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad? Dijelaskan sama orang Islam. Wah, Masya Allah. Ternyata Nabi Muhammad tidak satu pun menantang apa yang dibawa oleh Yesus. Ingat teman-teman ya, tidak ada satu pun syariat yang Yesus bawa, syariat ya, atau ajaran yang Yesus bawa ditantang oleh Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'annya itu, nanti akan saya jelaskan juga. Di dalam Al-Quran itu justru yang diceritakan oleh Al-Quran adalah tentang luar biasanya Nabi Isa. Ya. Di Alkitab tidak dijelaskan dulu. Tidak dijelaskan. Justru yang memuliakan Yesus adalah Al-Quran. Di mana Yesus disampaikan, dikatakan di situ ketika Bunda Maria. Ini judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Baca ya, Kadrun. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Baca bro yang ke-17-nya ini, yaitu roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini bukannya Mr. M ya, ini mah Roh Kudus. Aduh, kamu ya, kalau baca sepotong, baca dong semuanya. Ayat 18 itu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kan aku datang kembali kepadamu. Ya ini apa? Tuhan Yesus memberikan kita, Bapa memberikan kita itu, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur, bukannya Mr. M, bro. Nih baca nih Kadrun ya, perikopnya nih bangsa yang buta. Ini tadi kamu kan bacain tuh Yesaya 29 ayat 12 ya. Kamu baca nih ayat 12. Aku baca dari ayat 11 dulu ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termatrai. Kita baca yang 12-nya nih. Kamu tadi kan ngomong yang 12 nih, katanya Mr. M nih, nubuatan Mr. M. Dan apabila kitab itu dimateraikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kamu baca dong yang 13-nya, jangan ditinggalin ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Tuh kata Tuhan, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yaitu siapa yang umat penghafal? Mr. M. Segala dihafalkan. Perintahnya perintah siapa? Perintah manusia. Wih, kamu kalau baca firman Tuhan itu ya, jangan separuh, jangan comot-comot aja.